Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siva Nur Fitriani, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 7, Fakultas Syariah dan Hukum dari jurusan Hukum Keluarga. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Kasus yang saya ambil pada tugas ini adalah kasus yang terjadi pada selebgram mantan atlet Anggar, yaitu Cut Intan Nabila. Cut Intan Nabila ini menikah pada usia muda, sekitar 20 tahunan saat itu, menikah dengan Armor pada tahun 2019. Dalam usia pernikahan 5 tahun, mereka dikaruniai 3 anak. Anak yang pertama laki-laki lahir pada tahun 2020. Anak yang kedua, perempuan, lahir pada tahun 2021. Dan anak yang ketiga lahir kemarin pada bulan Juli tahun 2024. Seperti itu. Jadi sebenarnya alasan saya mengambil kasus ini adalah kasus ini tuh cukup viral dan cukup menarik, yang mana Cut Intan sebagai korban KDRT dari suaminya, beliau ini mengunggah rekaman CCTV sebagai bukti di sosial medianya pada tanggal 13 Agustus tahun 2024. Oke, karena tadi kita ngebahas video yang diunggah oleh Cut Intan di sosial medianya sebagai bukti KDRT yang berasal video rekaman CCTV ya, rekaman CCTV yang membuktikan kalau misalkan Armor ini telah melakukan KDRT kepada Cut Intan. Kita akan lihat videonya seberapa jauh dan seberapa KDRT-nya Armor dalam melakukan kekerasan ini terhadap Cut Intan gitu. So, kita lihat videonya. Selanjutnya, dalam rekaman video CCTV yang dibagikan oleh Cut Intan ini, terlihat kalau misalkan kita lihat gitu ya, kalau Armor ini tuh terlihat tampak sangat marah nih pertamanya gitu. Kemudian dilanjut memukul kepala istrinya sambil menjambak gitu. Jadi dari situ tuh bukan sampai situ doang. Ternyata Armor juga melakukan atau memukul punggung Intan dengan kepala tinju beberapa kali. Kayak wow gitu, itu kan pastinya tuh sakit banget ya, kita aja yang nonton kayak ngilu gitu. Nah parahnya lagi, di ujung kasurnya itu, kayak kan itu posisinya di kasur gitu kan, nah itu tuh ada bayi gitu. Nah ada bayi, dan posisi karena Armor ini tampak marah gitu kan ke istrinya sambil memukul tadi, nah si bayi itu tuh kena senggol kakinya Armor. Jadi kakinya itu tuh menyebabkan sebenarnya tuh kayak menunjukkan kaget gitu, karena tangannya sama kakinya tuh kaget gitu, karena ya kaget gimana sih, ekspresi kaget gitu. Oke, sabar ya. Kita lanjut, kalau misalkan berdasarkan dari postingan caption dari Cut Intan gitu ya. Ternyata Cut Intan itu bilang kalau misalkan KDRT yang dialaminya berdasarkan video rekaman CCTV yang diunggah itu tuh bukan kali pertamanya beliau ngerasain kayak gitu. Bahkan ternyata si suaminya juga itu tuh kerap berselingkuh dengan banyak orang yang berbeda. Bahkan ada beberapa teman dari Intannya sendiri gitu, kayak kenapa? Atau kamu tuh kunaon gitu ya. Nah, kira-kira Armor ini tuh udah ditindaklanjuti nggak sih secara konsekuensi hukum? Kan ini udah bisa dilihat ya, kalau misalkan dari video itu udah jelas kalau itu menunjukkan tindakan KDRT gitu. Apakah pihak-pihak yang menanggulangi KDRT ini tuh sudah menindaklanjuti menjadi tersangka kah Armor ini? Atau udah dihukum pidana kah? Armor telah ditetapkan sebagai tersangka KDRT dan penganiayaan terhadap istrinya. Armor ditangkap di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta. Penangkapan dan penetapan tersangka ini ternyata sebelumnya telah dilakukan oleh polisi, yang mana polisi ini tuh langsung mendatangi rumah Cut Intan. Namun pada saat itu si Armor ini tuh udah nggak ada di rumahnya. Jadi polisi membawa Cut Intan untuk segera divisum di rumah sakit. Jelaskan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan kaitkan dengan beberapa pasal termasuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bisa kita lihat kalau misalkan dari rekaman yang beredar luas, jelas gitu tindakan yang dilakukan oleh Armor terhadap Cut Intan ini adalah udah menarik rambutnya, udah menjambak, memukul, mendorong tubuh Cut Intan ini di atas kasur gitu kan saat itu teh. Nah, atas dasar bukti tadi, rekaman atau keterangan saksi, bahkan adanya visum medis sebagai bukti, yang mana ini tuh menunjukkan kalau misalkan adanya luka pada tubuh korban. Nah, ini ada luka pada tubuh korban. Nah, jadi
penyidik ini menetapkan kalau misalkan Armor sebagai tersangka dengan sangkaan pada pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu perbuatan kekerasan baik fisik yang mengakibatkan korban ini tuh adanya luka atau rasa sakit gitu yang dialami si korban. Terus kemudian pasal yang selanjutnya yang relevan juga gitu, yaitu tentang kekerasan yang terjadi pada anak. Itu ada pada pasal berapa tadi? 80 ya. Pasal 80 ayat 1 dan 4. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Jadi, kita akan ngejelasin juga kalau misalkan kita bakal bacain pasalnya juga seberapa relevannya atau seberapa kuatnya pasal tersebut menjadi dasar hukum. Kita akan lihat bunyinya. Kenapa ada pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana kekerasan yang terjadi di Cut Intan ini tuh ternyata dilihat dari video kalau misalkan ada anak-anak mereka di situ. Jadi di video itu tuh jelas gitu, di rekaman CCTV tersebut tuh ada anak-anak yang terlibat di peristiwa KDRT saat terjadi seperti itu. Jadi bisa dibilang memang pasal ini tuh bisa menjadi dasar hukum pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, maksudnya ini tuh kayak tidak menimbulkan kematian, tidak menimbulkan luka juga, seperti itu. Makanya ada pasal tersebut. Pertanyaan yang kedua itu tentang bagaimana konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam kontribusi terhadap terjadinya KDRT dalam kasus tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu deh dari sisi budaya gitu ya. Ini masih ada kemungkinan aja ya. Nah, jadi kekerasan yang dilakukan oleh Armor ini dapat dikaitkan dengan pola pikir patriarki. Mungkin ini bisa menjadi salah satu sebab gitu ya, yang masih melekat di kasus ini gitu, yang dimana suami ini merasa berhak loh untuk mengontrol istrinya. Hal ini terlihat dari perilaku yang Armor tunjukin gitu, dengan menggunakan kekerasan fisik dan emosional gitu untuk menunjukkan bahwasannya mendominasinya gitu, kayak untuk menunjukkan kalau aku tuh harus lebih dominan gitu, apalagi terkait dengan fisik dan emosional tadi gitu. Sementara kalau misalkan dari sisi budaya ini, ternyata Cut Intan ini atau sisi istrinya nih ya bertahan karena nilai budaya yang menuntut perempuan menjaga keharmonisan rumah tangga, menutup aibnya gitu kan. Jadi itu yang perbedaan sisi antara antara budaya yang dialami oleh patriarki, yang adanya pola pikir patriarki yang si Armor gitu ya. Terus kalau Cut Intan itu ngerasa harus lebih menjaga dan melindungi gitu aib keluarganya, seperti itu. Nah, terus gimana kalau dari aspek sosialnya? Nah, pastinya kan ini tekanan lingkungan dan citra publik juga bakal kemungkinan memperburuk situasi gak sih? Karena sebagaimana selebgram gitu, Cut Intan ini harus menampilkan kehidupan rumah tangga yang tampak bahagia gitu. Padahal di balik itu ia mengalami kekerasan berulang, terus kemudian rasa malu, kekhawatiran terhadap stigma publik, stigma masyarakat. Hal-hal kayak gitu kan menjadi gimana ya, kita jadi minder, ya udah deh kita diam aja gitu, atau mungkin ya udah deh gak usah bilang kayak gitu kan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Yang mana udah jelas kan tadi di ceritanya juga kalau misalkan Cut Intan ini sempat memilih untuk diem aja deh gitu, yang mana pada akhirnya beliau ini berani untuk mengungkapkan kasus tersebut ke sosial media. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih implementasi prinsip hak asasi dalam penanganan kasus tersebut? Kemudian, analisis apakah korban telah mendapatkan perlindungan sesuai dengan prinsip CEDAW dan Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Untuk selanjutnya, aku bakal menjawab tentang implementasi CEDAW gitu dalam kasus Cut Intan tuh sebenarnya gimana sih gitu. Ini simpel aja sih, ini tuh udah kelihatan ya dari upaya aparat penegak hukum yang menindaklanjuti
kekerasan secara cepat gitu kan, dengan melakukan visum kan, datang ke rumahnya tadi gitu, mengamankan bukti CCTV dan menetapkan Armor sebagai tersangka gitu. Ya tadi kan udah ketemu tuh di kawasan Kemang di Jakarta gitu, kalau nggak salah itu tuh pas malam harinya setelah video dan laporan dilaporkan seperti itu. Nah, jadi udah jelas nih, hal ini udah sejalan nih dengan prinsip CEDAW gitu kan. Prinsip CEDAW pada pasal 2 dan General Recommendation pada nomor 19 ya, yang menegaskan tentang kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan bentuk diskriminasi gitu. Serta Serta untuk memastikan akses yang adil, yang aman seperti itu. Jadi tetap terlindungi gitu lah ya. Tapi gimana nih kalau misalkan berdasarkan undang-undang? Nah, ini kita langsung aja ngebahas tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 gitu, tentang hak asasi manusia. Bagaimana implementasinya seperti itu. Nah, ini tuh menjadi langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku, yang mana mencerminkan pelaksanaan di pasal berapa tuh? Oh ya, pasal 3 dan pasal 4, yang mana itu tuh menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum gitu. Jadi setiap orang tuh harus terjamin terkait tentang perlindungan hukum dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi gitu. Nah, ini mah udah jelas ya, udah kita lihat kalau misalkan penyiksaan atau just jadi cut intan juga gak jadi bebas gitu kan, dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Armor tersebut, seperti itu. Kemudian ada juga di pasal 33, yang mana pasal 33 ini menegaskan hak untuk bebas dari kekerasan. Jadi kita juga berhak loh untuk dilindungi, kita juga berhak untuk speak up. Jadi menurut aku langkah kecil yang dilakukan oleh cut intan untuk memposting dan melaporkan kejadian KDRT tersebut itu menjadi membuka hal baik untuk kedepannya gitu. Buktinya kan pada akhirnya Armor udah mendapatkan punishment atau udah dapat hukuman juga gitu terkait perilaku yang telah ia lakukan gitu ya. Kalau analisis dari perspektif etika kewarganegaraan dan moral kemanusiaan, bagaimana seharusnya masyarakat dan negara bersikap terhadap pelaku dan korban KDRT? Nah, terus selanjutnya gimana nih? Bagaimana sih perspektif etika kewarganegaraan dan moral kemanusiaan pada kasus Cut Intan ini gitu ya? Pastinya jelas lah ya, kita bisa ngelihat adanya dukungan luas dari netizen dan masyarakat terkait kasus Cut Intan ini sendiri, yang mana mulai mencerminkannya tumbuhnya kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan kekerasan, perlindungan bagi kita sebagai perempuan perlindungan hak perempuan, dan penolakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kayak gitu kan. Selanjutnya adanya juga sikap empati ya, sikap empati dan keberpihakan masyarakat di media sosial. Jadi Cut Intan ini tuh dari video itu tuh banyak banget dukungan-dukungan untuk melindungi Cut Intan seperti itu, yang mana ini tuh mau menunjukkan wujud nyata nilai kewarganegaraan yang berlandaskan kemanusiaan, yang mana yaitu saling peduli, terus menolak kekerasan, serta apalagi nih serta mendorong penegakan keadilan bagi korban gitu. Jadi harus banget terlindungi gitu. Jadi support dari netizen ini juga ngebantu seperti itu. Terus kemudian dukungan ini juga menjadi bentuk kontrol sosial yang positif lah ya pastinya, agar negara dan aparat hukum ini bisa bertindak lebih cepat, lebih adil seperti itu. Tapi mungkin fun fact bagi aku pribadi ya, ini pandangan aku pribadi, jujur setelah ada video itu tuh sendiri muncul kayak rasa takut untuk menikah, karena kok ada sih ternyata kekerasan hal-hal seperti itu dalam rumah tangga. Tapi ternyata kalau kita bisa lihat dari sisi lain lebih positifnya itu, kita bisa ambil pembelajarannya gitu. Kenapa hal itu terjadi, apa yang harus kita lakuin, seperti itu, untuk melindungi diri kita sendiri, atau kita bisa mengantisipasi terhindar dari hal kayak gitu, seperti itu.
Selanjutnya apalagi nih? Ini agak kedekatan tapi gak apa-apa ya. Nah, di sisi lain ada sikap negara terhadap pelaku KDRT tuh gimana sih dalam kasus ini. Nah, ini mah udah jelas ya, udah tercermin dari awal juga gitu bahwasannya penegakan hukum yang tegas itu udah terrealisasiin, dimana pelaku ini langsung ditangkap sebagai tersangka, ditahan seperti itu kan, dengan dasar bukti dan visum korban yang telah diperoleh seperti itu. Nah, tindakan tersebut ini menunjukkan bahwa negara ini sudah berupaya untuk menjalankan tanggung jawabnya gitu ya dalam melindungi warga dari kekerasan itu sendiri, atau sekaligus menjadi apa nih? Sekaligus bisa menegaskan bahwa setiap bentuk KDRT itu tidak dapat ditoleransi lah ya gitu dalam hal apapun gitu, karena hal itu tetap menjadi bentuk kekerasan gitu, seperti itu, yang mana kita sebagai yang bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Pertanyaan yang terakhir, nah ini tuh berikan rancangan strategi atau rekomendasi kebijakan publik, preventif, edukatif, atau reprehensif untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Kemudian jelaskan relevannya atau relevansinya dengan program Kementerian, PPA, dan pendekatan berbasis komunitas. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke tentang rancangan strategi dan kebijakan publik untuk mencegah kasus serupa itu melalui 3 pendekatan. Jadi, seperti apa sih 3 pendekatan ini gitu ya? Oke, yang pertama adanya tindakan preventif pastinya. Nah, tindakan preventif ini yang seperti apa? Pemerintah bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, atau Kemen PPA. Nah, itu tuh perlu banget, pokoknya perlu banget untuk memperkuat sistem pencegahan dini melalui peningkatan apa nih? Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya KDRT itu sendiri gitu. Kemudian adanya juga pembentukan keluarga yang sehat serta pemberdayaan keluarga dalam hal ekonomi gitu, yang mana perempuan ini tuh agar tidak bergantung secara finansial terhadap suaminya gitu. Kalau kita tuh juga bisa kok untuk memberdayakan ekonomi kita sendiri gitu, daripada kita bergantung pada pelaku yang padahal pelaku itu udah melakukan KDRT itu sendiri gitu, kan itu no banget kan, nggak boleh, no pokoknya namanya. Terus program-programnya seperti apa nih? Nah, itu bisa banget nih pakai gerakan Stop KDRT atau sekolah perempuan, dan apalagi pusat pembelajaran keluarga kali ya, kayak Puspaga kalau disingkat, tapi aku juga belum pernah dengar kalau ini mah gitu ya. Atau bisa juga menjadi sarana yang efektif untuk mendeteksi kekerasan sejak awal gitu, tadi ya yang program di atas gitu, dan dapat mendorong masyarakat ini tuh untuk lebih melapor, karena yang lebih penting tuh kita punya keberanian sih untuk melapor setelah kita mengalami hal itu gitu. Jangan malah menjadikan timbulnya rasa khawatir yang berlebih karena takut inilah itulah, no. Ke pendekatan edukatif tadi tuh kelewat ya. Nah, pendekatan edukatif ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender, empati, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia melalui apa? Melalui pendidikan formal. Mungkin kalau pendidikan formal mah jarang banget lah ya gitu. Mungkin di jurusan-jurusan tertentu ngebahas hal ini, tapi untuk jurusan lain kan enggak gitu kan. Nah, mungkin kita perlu lebih melalui media sosial deh untuk belajar terbuka terhadap pentingnya kita melindungi diri sendiri dari KDRT, pentingnya terbuka terkait informasi KDRT, supaya generasi muda ini memahami bahwa KDRT itu bukan masalah privat atau pribadi aja gitu, melainkan pelanggaran hukum dan moral. Itu sudah ngelewatin pelanggaran hukum dan moral, seperti itu ya. Lanjut ke pendekatan yang ketiga, ada pendekatan reprehensif. Nah, harusnya tuh kita harus memastikan nih pendekatan hukum yang tegas terhadap pelaku gitu, disertai dengan dukungan yang berkelanjutan bagi korban melalui apa? Melalui pelayanan perlindungan konseling. Karena pastilah ya, setelah kita mengalami hal-hal kayak gitu, KDRT, kekerasan yang berlebih, too much lah ya, itu kan kita perlu banget nih buat perlindungan konseling, rehabilitasi psikologis, kayak merenung sendiri lah ya gitu untuk pulih seperti itu. Nah, Cut Intan ini, dalam kasus Cut Intan ini, negara memang sudah memberikan perlindungan hukum dan memberikan pemeriksaan medis tadi, yaitu visum yang kita bahas dari awal. Namun ternyata pemulihan psikologis dan trauma emosional korban ini tuh sebenarnya belum sepenuhnya terwujud gitu. Sebenarnya apakah dia itu sudah benar-benar pulih pasca KDRT ini atau pasca kejadian ini?
anak-anaknya bagaimana, itu masih belum ada informasi yang lebih lanjut terkait hal ini. Nah, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya itu tuh apakah strategi tadi tuh udah relevan belum dengan program dari Kemen PPA tadi gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari kasus KDRT yang terjadi atau yang dialami oleh Cut Intan ini tuh jelas banget memiliki relevansi yang kuat dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA ya, yang berfokus pada pencegahan kan, pencegahan, penanganan, terus pemulihan korban juga, pemulihan korban kekerasan gitu yang berbasis gender tadi ya, pokoknya udah dijelasin tadi lah ya. Nah, melalui program seperti ini sebenarnya adanya sistem informasi online perlindungan anak ya, simfoni gitu, tapi jujur aku gak tahu, ini aku juga baru denger ya. Terus kemudian ada Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, asik. Terus kemudian serta adanya gerakan Stop KDRT gitu, gerakan bersama Stop KDRT. Nah, dan Kemen PPA ini juga udah mendorong nih kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat ini tuh dilibatkan secara aktif gitu. Gak perlu kita yang harus berburu siapa nih yang jadi korban KDRT gitu, gak perlu. Masyarakat juga bisa aktif dalam mendeteksi, melapor, dan mendukung pemulihan korban, seperti itu. Nah, pendekatan ini tuh menjadi pendekatan yang penting karena memang memungkinkan korban ini tuh mendapat dukungan kan pastinya ya, dukungan sosial, secara psikologis, dan mungkin secara hukum, bahkan secara cepat dan berkelanjutan. Jadi nggak cuman di situ aja gitu, nggak cuman tadi ya kan kekurangannya tuh karena kita belum tahu nih sebenarnya secara psikologis dalam keberlanjutannya tuh gimana. Nah, ini bolehlah diperbaiki lah sistemnya gimana tuh ya. Nah, demikian sinergi antara kebijakan pemerintah dan peran komunitas memang sudah bisa memaksimalkan pada efektivitas strategi pencegahan serta memastikan memastikan perlindungan gitu, memastikan perlindungan korban seperti itu berlangsung secara secara holistik dan berkesinambungan gitu. Jadi sampai pulih, sampai tuntas, kurang lebih kayak gitulah ya pendampingannya seperti itu. Mungkin hal itu tuh memang sudah terrealisasiin sebagian, sudah terimplementasiin sebagian gitu ya kesimpulannya gitu ya. Dan masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Oke, selanjutnya ini ada tambahan juga di skrip terakhir. Ini mah untuk mau nambahin aja sih. Yang mana kepala biro penerangan humas gitu, pokoknya penerangan masyarakat divisi humas gitu. Beliau tuh bilang kalau misalkan kasus yang menimpa Cut Intan dan anak-anaknya itu sangat amat berpotensi adanya trauma yang mendalam, trauma psikologis yang mendalam gitu, dan berkepanjangan akibat dengan adanya kekerasan yang dialami, apalagi dalam 5 tahun tersebut gitu kan. Kayak kekerasannya juga kan bukan sekali dialami tapi udah berulang seperti itu. Nah, akhirnya kita timbul pertanyaan tuh, gimana kondisi anak-anak atau keluarga dari Cut Intan ini sendiri pasca kejadian KDRT tersebut. Karena udah jelas nih ending dari Armor itu sendiri sudah mendapatkan hukuman yang sepantasnya gitu kan, dengan pidana gitu kan. Nah, ternyata ini ada beberapa update juga dan beberapa informasi. Memang pada saat itu tuh Cut Intan tuh cukup agak sulit menerima keadaan tersebut gitu. Tapi menurut aku tapi itu juga udah dibantu dukungan dengan keluarga, jadi udah dibantu support lah buat pulih gitu. Terus yang kedua, ini juga ada terkait tentang artikel dampak terhadap anak-anaknya. Nah, itu tuh bisa dibilang di sini tuh informasinya tuh yang mana si anak-anaknya itu menjadi muncul rasa takut ketemu laki-laki. Nah, itu juga karena jelas ya menyaksikan kekerasan tersebut seperti itu. Nah, terus gimana bayinya? Kalau yang bayi yang anak paling kecil itu, yang anak ketiga, itu mah jelas ya langsung diproses pemeriksaan di visum tadi seperti itu. Kayak gitu, karena dari kronologi tadi juga memang si bayi ini tuh memang udah langsung tertangani seperti itu. Terus kemudian, nah tenang juga, ternyata dari kasus ini tetap adanya pendampingan psikologis. Nah, pendampingan psikologis yang dilakukan oleh Cut Intan dan anak-anaknya itu melalui P2 TP2A. Nah, yang itu dan lembaga-lembaga terkait. Cuman kita tuh nggak tahu nih update
bagaimana sih update-nya gitu setelah adanya perlindungan psikologis tersebut. Apakah traumanya menjadi membaik kah atau gimana? Nah, tapi aku juga ikutin sosial medianya akhir-akhir ini karena untuk nge-review ini kan, bukan nge-review, untuk menganalisis kasus ini. Nah, aku tuh lihat kalau misalkan dari Cut Intannya sendiri pada saat itu udah memposting, pastinya udah menghapus ya video unggahan rekaman CCTV tersebut dan udah memposting ini tuh ya, udah memposting itu kalau misalkan di sini tuh intinya mah dia tuh bilang pastinya udah dia minta maaf juga sama suaminya gitu, terima kasih juga untuk rumah tangga 5 tahunnya, yang gitu-gitulah. Jadi bisa dibilang kayak udah berdamai gitu Cut Intan itu terhadap keadaan tersebut gitu. Yeay, alhamdulillah telah selesai ya untuk pemenuhan ujian tengah semester dalam kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan. Pokoknya segala kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Pesan yang bisa diambil mungkin jadikanlah KDRT ini menjadi keseruan dalam rumah tangga kah untuk mencapai sakinah mawaddah warohmah teman-teman. Pokoknya terima kasih udah menonton sampai selesai. See you, bye-bye.